membeli bihun di pasar menganti, tidak lupa membawa peti, meskipun tahun sudah berganti, SBO TV selalu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Anak-anakku yang ibu sayangi, selama 30 menit ke depan kalian akan belajar dengan Ibu Diah Faridayanti dari SDN Sumurwelo 3 Kota Surabaya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini, marilah anak-anak kita berdoa memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita pagi ini diberi kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 5 tentang cuaca, subtema 2 perubahan cuaca dengan materi membandingkan dua pecahan. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah 1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat membandingkan dua pecahan dengan benar. 2. Melalui pemberian contoh, siswa dapat membandingkan dua pecahan dengan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan benar. Yang ketiga, melalui latihan soal, siswa dapat menyelesaikan masalah tentang perbandingan dua pecahan dengan benar. Baiklah anak-anak, agar kita lebih semangat belajar, kita nyanyi sama-sama ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih anak-anak sudah dengan semangat menyanyi. Baiklah, masih ingatkah kalian dengan apa itu pecahan? Benar sekali, pecahan adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan juga penyebut. Pembilang yang mana, nak? Pintar sekali, pembilang berada di angka yang atas. Penyebut berada di angka yang bawah. Nah, sekarang
membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan adalah suatu kegiatan menentukan pecahan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ada dua langkah dalam membandingkan pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan dengan penyebut sama, dan yang kedua, membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda. Kurang, lebih, dan sama dengan. Nah, itu tanda yang digunakan untuk membandingkan dua pecahan. Ini adalah tanda apa, Nak? Lebih dari. Lebih dari digunakan untuk menunjukkan jumlah benda yang lebih besar, lebih panjang, atau lebih berat. Tanda yang kedua, tanda kurang dari, digunakan untuk menunjukkan jumlah benda yang lebih kecil, lebih pendek, atau lebih ringan. Yang ketiga adalah tanda sama dengan. Tanda sama dengan digunakan untuk menentukan jumlah besar, panjang, berat yang sama dengan yang lain. Sebelum kita membandingkan pecahan, kita mengenal dulu ukuran pecahan. Nah, coba dilihat gambarnya, Nak, ya. Oke. Mula-mula Siti mempunyai satu kue coklat, lalu dipotong menjadi dua bagian sama besar seperti yang terlihat di gambar. Jadi masing-masing kue coklat bagiannya adalah 1/2. Lalu Siti juga memotong kue vanila menjadi 3 bagian yang sama besar seperti gambar di bawah. Masing-masing kue ada 1/3 bagian. Nah, untuk materi selanjutnya, Siti memotong kue coklat tersebut sehingga menjadi 1/4 bagian. Setelah itu kita mengurutkan pecahan. Materinya akan Ibu jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dengan Bu Dia dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Materi selanjutnya adalah mengurutkan pecahan. Tadi Siti sudah memotong kue coklat menjadi 1/4. Lalu memotong lagi sehingga menjadi 2/4. Potongan ketiga menjadi 3/4. Jika kita urutkan, kue coklat dari yang paling kecil adalah 1/4, 2/4, dan paling besar adalah potongan 3/4. Sedangkan untuk kue vanila, potongan pertama adalah 1/3, potongan kedua adalah 2/3, dan potongan ketiga adalah 3/3. Jika kita urutkan dari yang paling kecil adalah potongan 1/3, 2/3, dan yang paling besar adalah potongan 3/3. Nah, sekarang kita akan membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Ini buah apa, Nak? Semangka. Berapa potongan buah semangka itu? Nah, potongan buah semangka yang pertama adalah 3/4, dan potongan buah semangka yang kedua adalah 2/4. 3/4 lebih besar daripada 2/4. Awalnya kenapa kok bisa 2/4, Bu Dia? Karena awalnya potongan semangka itu adalah utuh 4/4. Diambil 2 bagian sehingga potongannya menjadi 2/4. Begitu juga dengan potongan semangka yang 3/4.
Nah, ini ada dua gambar, 1/2 dan juga 2/2. Mana yang lebih besar, nak? Yang lebih besar adalah 2/2. Tanda yang digunakan untuk membandingkan adalah tanda lebih besar. Potongan yang lebih besar diarahkan ke tanda yang lebih besar. Gambar yang bawah yang kedua, 1/2 dengan 1/4 dengan 2/4. Jadi lebih besar 2/4. Gambar yang ketiga, 1/8 dengan 3/8. Yang lebih besar adalah 3/8. Paham ya, anak ya? Kita lanjutkan. Jadi, untuk pecahan tersebut, jika bilangan penyebutnya sama, maka makin besar pembilangnya. Makin besar juga nilai pecahan tersebut. Lalu, jika nilai pecahannya kecil, kita bisa menggunakan gambar untuk membandingkan kedua pecahan. Namun, jika pecahannya besar, kita bisa menggunakan cara sebagai berikut. Membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Ibu mempunyai pecahan 1/5 dengan pecahan 3/5. Kita lihat penyebutnya sama. Berapa nak angkanya, nak? Benar sekali, angkanya 5. Untuk pembilangnya 1 dan 3. Mana yang lebih besar? Benar sekali, angka 3/5. Jadi, jika penyebutnya sama, maka yang dilihat hanya pembilangnya saja untuk membandingkan pecahan. Kalimat tersebut dapat dibaca dengan 1/5 lebih kecil daripada 3/5 atau 3/5 lebih besar daripada 1/5. Sekarang kita akan membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda. Sekarang bandingkan kue coklat dengan bagian 1/2 dan kue vanila 1/3. Kira-kira mana yang lebih besar? Nah, bagian kue coklat lebih besar dari bagian kue vanila. Bagian kue coklat adalah 1/2, sedangkan kue vanila adalah 1/3. Jika kita melihat gambar, otomatis gambar yang lebih besar adalah gambar kue coklat dengan bagian 1/2. Lalu, ini ada gambar Lani dan Siti. Mereka sedang membandingkan bagian kue dari Lani dan Beni. Lani memiliki 1/8, sedangkan Beni 1/6. 1/6 lebih besar daripada 1/8. Nah, ini ada gambar lagi, nak. Ada bagian kue Udin dan juga Dayu. Dayu memiliki kue 2/8 dan Udin 2/6. Yang lebih besar adalah kue milik Udin. Gambar yang kedua, ada Siti dan Edo. Yang memiliki bagian paling besar adalah Edo. Dayu memiliki bagian lebih kecil daripada Udin. Jadi, bagian melon Udin lebih banyak dari bagian melon Dayu. 2/8
dibanding 2/6. Lebih besar bagian milik Udin. Begitu juga dengan Siti, lebih besar milik Edo daripada milik Siti. Nah anak-anak, untuk materi berikutnya akan Ibu jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dengan Budia dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita lanjut lagi ya, materi membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sekarang kita menggunakan cara ya nak ya. Budia memiliki angka 1/3 dan 2/7. Jika penyebutnya berbeda, Budia memiliki dua cara untuk membandingkan kedua pecahan tersebut. Cara yang pertama, kita menyamakan kedua penyebutnya dengan mengalikannya. Angka pembilang 1 kita kali dengan penyebut 7. 1 dikali 7. Begitu juga dengan pembilang 2 kita kali dengan 3. 2 dikali 3. 1 kali 7 adalah 7. 3 dikali 7 adalah 21. 2 kali 3 6. 7 kali 3 21. Karena penyebutnya sama, kita hanya melihat angka pembilangnya saja. 7 dengan 6 lebih besar 7. Jadi 7/21 lebih besar daripada 6/21. 1/3 lebih besar dari 2/7. 1/3 lebih besar dari 2/7. Cara yang kedua, mengalihkan silang antara pembilang dan penyebut. Nah, 1 kali 7, 7. 3 kali 2, 6. Dibaca 1/3 lebih besar dari 2/7. Contoh soal membandingkan dua pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya Fizi memiliki 3/7 potong roti. Famel memiliki 2/5 potong roti. Siapa yang memiliki bagian roti lebih banyak? B. Siapa yang memiliki bagian roti lebih sedikit? Nah, kita bahas anak ya. 3/7 dengan 2/5. Kita kalikan silang. 3/7 dengan 2/5. 3 kita kali 5 sama dengan 15. 2 dikali 7 sama dengan 14. Lebih besar mana nak? 15 dengan 14? Benar sekali, lebih besar 15. Jadi pecahan 3/7 lebih besar dari 2/5. 3/7 adalah bagian roti milik Fizi dan 2/5 adalah bagian roti milik Famel. Nah anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kita pagi ini adalah untuk pecahan dengan pembilang yang sama, makin besar bilangan penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Jika bilangan penyebutnya sama, maka makin besar pembilangnya, makin besar juga nilai pecahan tersebut. Membandingkan dua pecahan bisa menggunakan dua cara, yaitu 1. Menyamakan kedua penyebut dengan mengalihkannya. Yang kedua, mengalihkan silang antara pembilang dan penyebut. Membandingkan dua pecahan dapat menggunakan tanda lebih besar atau kurang dari atau sama dengan.
Nah, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan dan bisa dikumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing ya nak ya. Soal yang pertama, bandingkan dua pecahan berikut dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Soal A, 4/7 titik-titik 2/4. Soal B, 3/8 titik-titik 3/6. Soal C, 2/3 titik-titik 4/6. Untuk soal yang kedua, Aska memiliki tali dengan panjang 2/6 meter. Sedangkan Mahen memiliki tali dengan panjang 2/8 meter. Siapakah yang memiliki tali lebih panjang? Sudah dicatat anak-anak? Sekarang Budia mau mengulang kesimpulan lagi ya nak ya, agar anak-anak lebih paham kesimpulan dari pembelajaran kita pagi ini. Kesimpulan yang pertama, untuk pecahan dengan pembilang yang sama, maka makin besar bilangan penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Jika bilangan penyebutnya sama, maka makin besar pembilangnya, makin besar juga nilai pecahan tersebut. Kesimpulan yang ketiga, membandingkan dua pecahan bisa menggunakan dua cara, yaitu menyamakan kedua penyebut dan mengalihkan silang pembilang dan penyebut. Dan kesimpulan yang keempat, membandingkan dua pecahan dapat menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Baiklah anak-anak, terima kasih anak-anak sudah dengan baik dan dengan seksama mempelajari pelajaran kita pagi hari ini selama 30 menit. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak. Demikian pelajaran dari Budia. Memasak ikan di kuali, mencuci baju ke Binatu. Cukup sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.